Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita ingin belajar sejarah minat untuk kelas 12 IPS dengan materi respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Langsung saja kita masuk kepada pembahasan upaya memperoleh pengakuan kemerdekaan Indonesia secara de facto dan de jure. Sebelum kita melangkah lebih jauh, perlu kita pahami apa sih yang dimaksud dengan pengakuan kemerdekaan secara de facto dan de jure. Untuk pengakuan secara de facto, yaitu pengakuan sebagai secara kenyataan yang berdasarkan fakta bahwa negara itu memang ada. Contohnya, pasca proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia telah diakui kemerdekaannya. Kemudian untuk pengertian daripada de jure, yaitu pengakuan sebagai suatu negara yang berdaulat dibutuhkan pengakuan dari bangsa-bangsa dan negara lain secara hukum. Oke, itulah yang dimaksud dengan pengakuan kemerdekaan Indonesia secara de facto dan de jure. Jadi selanjutnya secara de facto. Secara de facto, pengakuan kemerdekaan Indonesia yaitu pasca proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia telah diakui kemerdekaannya, bahwa benar-benar Indonesia telah merdeka. Namun pada masa itu Indonesia sudah mendeklarasikan kemerdekaan, namun Belanda masih mendarat di Indonesia dengan masuk untuk kembali menjajah Indonesia. Kemudian untuk secara de jure, di sini pengakuan dari negara lain. Di sini ada beberapa negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia, di antaranya Lebanon pada tanggal 29 Juni 1945, ada negara Suriah, Irak, Arab Saudi, Afghanistan pada tanggal 23 November 1945, ada negara Inggris, Amerika Serikat pada tanggal 23 April 1947, kemudian Uni Soviet 5 Mei 1945, dan ada beberapa organisasi-organisasi pengakuan yang mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia, diantaranya organisasi PBB. Selanjutnya, kemerdekaan Indonesia di sini membutuhkan, maksudnya dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia, pengakuan kemerdekaan bangsa Indonesia membutuhkan dua aspek, di mana aspek diplomasi, kemudian aspek perang. Aspek diplomasi sangat erat hubungannya dengan aspek perang, di mana karena apabila diplomasi menjadi jalan buntu, maka perjuangan senjata dapat menjadi alternatif terakhir. Jadi perjalanan diplomasi di Indonesia sangat tidaklah mudah. Lalu pada hakikatnya sebenarnya aspek diplomasi dan aspek perang diumpamakan seperti dua sisi mata uang, di mana perjuangan diplomasi saja tanpa diiringi dengan perjuangan senjata tidak berarti apa-apa. Sebaliknya, perjuangan bersenjata tanpa diplomasi tidak akan menggambarkan perjuangan Indonesia. Selanjutnya, sini ada tugas. Apakah perbedaan pengakuan kemerdekaan suatu negara de facto dan de jure? Oke, cukup sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.